Kalau main kata itu harus seperti orang dikeroyokin. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV dan saya kedatangan tamu yang juga seorang YouTuber, tapi juga YouTuber karate. Yaitulah Dojo Opung ya, dengan Sensei Johnny Siotang, betul? Betul. Iya dong. Gimana nih? Saya lihat YouTube-nya banyak sekali, videonya udah mulai banyak ya, udah mulai menambah subscribernya. Dan yang saya waktu awal-awal itu saya lihat itu bahasnya mengenai kata dan bungkainya, atau bagi Anda yang bukan orang karate itu adalah aplikasinya. Dan menurut saya jarang sekali seorang karateka, terutama yang senior, membahas detail bungkai, terutama di kata tingkat dasar ya, seperti Heian Sodana. Itu kenapa? Boleh diceritain? Iya, jadi sebenarnya ide awalnya adalah saya berpikir gini, kalau orang main kata terus ditempatin lawan-lawan di sekelilingnya itu kayak apa ya? Tapi dalam format dia berpakaian bebas gitu loh, dan nggak harus di dojo, karena karate kan juga nggak harus di dojo. Terus kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak dojo Opung, coba kita bikin semacam showreel-nya yuk, bikin begitu. Pada saat itu memang nggak kepikiran untuk upload ke YouTube gitu, enggak. Jadi kita bikin, sebenarnya jadi semacam koreografi perkelahian. Jadi sebenarnya pada saat itu cuma bikin showreel aja, terus kita posting di medsos. Lalu ada beberapa teman, mendingan diupload aja ke YouTube, kayak begitu kan. Terus orang tua murid juga ada yang bilang, coba aja diupload ke YouTube, kayaknya ini cukup informatif nih kontennya. Tinggal ditambahin beberapa sesi tentang, karena itu kan langsung dibunkai. Ya. Tinggal ditambahin kalau katanya begini, bunkainya begini. Seperti itu ininya, ide awalnya kira-kira seperti itu sih waktu itu. Dan itu dapat respon positif dari orang tua siswa di dojo. Sangat mendukung. Orang tua anak dojo Opung itu sangat mendukung. Jadi niatan awalnya itu sebenarnya untuk membantu kohai sendiri atau murid sendiri di dojo itu. Betul. Seperti tapi itu. ternyata banyak membantu yang lain juga ya. Iya, apalagi itu kita mulai waktu itu pas lagi COVID kan, lagi rame. Untuk yang kata mungkin enak ada virtual. Tapi untuk yang komite gimana nih? Nggak bisa virtual kan? Ya udahlah kita bikin yang seperti itu aja. Ya, itu emang bagus sekali sih. Jadi suatu inovasi di saat pandemi yang mudah-mudahan setelah pandemi masih terus berlanjut sih. Iya. Karena gini, saya di OS TV pun sempat berpikir untuk wah ini perlu. Kenapa? Karena banyak yang nanya dan banyak yang nggak tahu. Betul. Tapi kalau saya memang waktunya tidak cukup buat itu, untuk makanya saya wah, dengan adanya Dojo Opung di YouTube itu bagus banget. Jadi ya saya udah lega nih, udah lengkap berarti kan dunia hasanah informasi di karate itu. Iya. Sebenarnya juga pesan yang ingin disampaikan di situ adalah bahwa satu, saya juga sempat info itu di salah satu sesi kata on the street, bahwa kalau main kata itu harus seperti orang dikeroyokin. Jadi feel-nya tuh dapat di situ, bukan cuma sekedar hafal, main, udah selesai, sehingga nggak ada feel-nya. Kan main kata itu juga harus bisa menghipnotis yang ngeliat gitu. Caranya gimana ya mainnya? Harus membayangkan, wah, gua lagi dikeroyokin nih. Seperti itu. Itu sangat
membantu sekali sebenarnya punya feel kayak begitu gitu. Ya. Jadi kalau lihat dari sejarahnya awalnya iseng ya. Awalnya iseng Jadi banget. belum diupload. Baru cuma di bikin. medsos aja. Tapi kenapa kok isengnya itu hasilnya tuh benar-benar kayak perfilman loh. Ada storyline-nya. Ada ceritanya, aktornya, penjahatnya, semua ada cerita. Kenapa itu? Semua on the spot. Semua on the spot. Semua on the spot karena Nggak kan pakai skrip, nggak pakai niatin. skrip, Wow. nggak pakai skrip. Jadi karena kan kalau di produksi film kan biasanya ada orang lokasi. Orang lokasi itu nanti report ini lokasinya begini, baru bikin nanti kejadiannya begini. Kalau kita karena emang semuanya spontan, misalnya besok bikin yuk, ayo gitu kan. Di mana tempatnya? Oh, kayak kemarin kita udah ke mana tuh, ke Anyar. Oh, jauh-jauh ya Anyar. tempat. Niatnya ini niat banget. Terus ke Anyar, lalu gitu sampai sana kita saya yang langsung bingung, bikinnya gimana ya? Terus kan ada kayak yang di Anyar itu ada sesi yang perempuan semua jagoannya tuh kan. Cuman tetap bingung karena kan tanpa skrip itu kan. Ya, Ini ya. bikinnya dari koreonya pun dibikin on the spot itu, gitu. Nggak ada. Ntar lo nyerang begini dari pertama dari Jakarta nggak. Jadi nggak ada latihannya. Pada saat kita mau bikin itu nggak ada latihannya. Kalau kepikiran besok mau bikin kayak yang terakhir itu yang Gankaku itu kepikiran, wah kayaknya enak nih ke Bogor. Yuk ke Bogor yuk. Langsung kontak anak-anak yang lain. Ayo berangkat. Kita bikin di situ, jadi nggak tahu tempatnya di mana. Pokoknya jalan dulu aja. Wah, kayaknya bagus nih. di sini. Terus ada temen di Bogor itu, saya Ajis, coba di sini. Hotel kita lihat, datang, wah, bagus nih. Terus saya langsung bingung tuh, ceritanya apa ya? Tapi jadi juga kan? Ya harus jadi. Harus jadi. Udah jauh-jauh datang. Iya benar. Itu berapa orang dari dojo dibawa? Tergantung kebutuhan sih. Oh gitu. Ricky, Sampai iya. berapa mobil biasanya berangkat buat kayak gitu? Kalau yang waktu di Lembang itu sebenarnya sekalian kita libur aja sih ke sana. Oh. Tapi kalau untuk tim yang main itu paling 2 mobil gitu. Oh gitu ya. 2 Ya, mobil. berarti sekarang kayaknya dojonya punya jadwal rutin buat liburan. sekaligus syuting ya. Iya, sekaligus syuting, Luar betul. biasa. Jadi konten-kontennya apa aja nih? Ada kata on the street, Jadi terus kata on the street, lalu kita ada daily training. dari training diunggah diupload ke YouTube juga ya. Iya, diupload juga. Itu juga di situ kita pengen ngasih tahu kalau di Dojo Opung latihannya seperti ini. Oh, sih bagus gitu ya. bagus itu. Lalu ada daily training juga tapi embu class. Embu kelas. Embu class yang saya rasa saya belum tahu sih ya, belum sempat survei juga untuk beberapa dojo belum ada yang punya kelas embu. Iya, iya. Paling kata komite ya. Padahal embu itu menarik banget untuk diangkat gitu ya. Lalu yang terakhir ini ada journey training. Jadi Dojo Opung akan datang ke dojo-dojo terlepas dari dia perguruan apa, dia Rio apa, pokoknya kita mau latihan di situ. Jadi menambah keluarga ya. Betul, menambah keluarga dan biar memperkaya kita lah secara ilmu gitu kan. Oh iya. Seperti itu. By the way tadi yang mungkin belum tahu kan ada Embu Class. Embu Class itu berarti lebih kayak koreografi yang buat demo ya kayak. Betul. Mungkin bisa outputnya bisa jadi tim demo juga gitu Atraksi, ya kedepannya ya, atraksi. ya, betul. Itu betul sekali sih. Kan ini saya share aja. Kadang-kadang gini kalau saya pernah dulu waktu di dojo demo gitu, demo karate di sekolah gitu kan. Iya. Kalau kata demo kan komite mah kata. Kalau komite dia pasti nggak ngerti kan. Pertama, kenapa sih loncat-loncat? Kenapa serangan cuma sekali atau 2 kali Pasti apa sih? Mereka orang awam, mereka bukan orang karate kayak kita kan. Betul. Kata, ini ngapain sih bertiga gerakan sama kadang-kadang walaupun di belakangnya ada bungkainya, tapi tetap aja mereka ini kenapa sih nggak begini nggak begitu? Nah, betul. sebenarnya solusinya simple, ada embu itu udah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan viewer. Betul. Viewer orang awam sama viewer karateka tentunya beda ya, betul ya. Iya, sebenarnya juga ada bahwa informasi yang ingin disampaikan bahwa karate nggak cuma kata komite, dia ada embu class di situ. Itu sangat menarik karena di embu class itu kita latihan
gimana cara jatuh. Mungkin di Aikido juga Ya. Sedikit juga tahu ada cara Ukemi. ukeminya, Ya, betul, bagaimana ukemi depan, ukemi belakang, seperti itu. Bicara ukemi ya, ini saya ngelihat sangat miris sebenarnya. Melihat di karate kok nggak diajarkan ukemi. Betul. Di kebanyakan karate. Ya. Akhirnya apa? Bahkan menurut saya ukemi itu penting buat kata dan kumite. Betul. Pertama kumite kenapa? Dia harus tahu jatuhan yang baik. Ya. Karena kalau dia nggak tahu pada saat jatuhan dia nggak tahu tekniknya, ini kepala bisa kena atas dan Iya. ke otak. Iya, betul betul. Kata ini kejadian saya udah sering banget dapat info, bahkan masih sahabat saya sendiri jatuhannya salah. Iya. Kata akhirnya apa? Tulangnya patah. Betul, betul. Dan itu aduh. Saya tuh kadang-kadang bahkan ngeliat demo kata bungkai aja, jatuh itu ada yang rata gini. Pok. Aduh kata saya. Kalau dia belajar ukemi secara Iya. proper ya, itu Betul. Pak itu setidaknya akan mengurangi impactnya Iya, gitu. Itu betul. sih itu yang saya sesalkan kenapa di karate jarang sekali bahas itu gitu. Betul betul. Makanya kita saya sempat belajar ukemi juga waktu itu dari Sihang Ucok Marisi Iya. waktu itu, lalu sempat ikut Aikido sebentar. Oh, pantes aja jago ya. Di situ saya transfer ke anak-anak dojo Iya. opung. Cara ukemi yang baik itu begini, dia harus aman banget. Iya. Pasti kan Sensei Riki juga Iya. paham harus aman banget, sehingga pada saat kamu membunkai kelihatannya bagus dan aman. Iya, Gitu betul. pada saat jatuh. Kalau sekarang lihat, kayaknya bahaya banget itu. Dan ternyata di belakang pemainnya udah begini-begini. Iya. Lagi latihan bagus pas mau tanding udah gitu. Iya. Seperti itu sih Sensei Riki. Iya, luar biasa berarti di dojo opung tuh ada kata kumite, ada bungkainya juga Ada ya. embu. Ada embunya ya. Embu kelas, iya betul. Nah, boleh share nggak nih ke viewernya dojo opung tuh di mana, latihannya kapan, biar mereka juga mungkin bisa Iya. tahu ya. Kalau dojo opung itu kita ada beberapa tempat. Yang pertama kita ada di Manggarai, Air Petra Manggarai. Lalu ada di Gor Matraman di Hutan Kayu, Kayu. Lalu kita ada yang di SD Cikini itu anak-anak SD SD di Cikini. sekolahan itu cukup banyak, itu sekitar 100 orang yang Wow, yang paling ikut. kecil kelas berapa ikut? Kelas 2 kalau Kelas nggak salah, 2 kelas ada? 2 SD. Wow. Iya, di situ. Cuman karena sekarang Covid kan nggak Iya, ada kegiatan sekolah tutup juga. ya. Lalu kita ada yang di Cikini ini belum buka, keburu Covid waktu itu. Oke. Di Cikini juga ada waktu itu. Jadi ada beberapa tempat lah di situ. Jadi memang sengaja kita buka seperti itu supaya kan kadang orang nanya tempat latihannya di mana? Oh, di sini. Aduh, saya jauh. Ada lagi tapi dojo. Iya, dan mereka boleh memilih jam latihan suka-suka mereka. Misalnya pada saat si orang tersebut lagi di daerah Romangun misalnya, dia boleh ikut latihan dojo opung yang di Matraman. Oh, jadi kalau di fitness itu ada namanya Al Club Membership. Iya, betul. Iya. Bisa ikut di mana bisa. Iya, seperti itulah Oh, kira-kira. oke, bagus. Jadi dia mau latihan setiap hari karena jadwalnya itu setiap hari kita. Misalnya Selasa Sabtu di Manggarai, lalu Kamis di mana gitu kan. Mereka boleh ikutin itu latihan itu. Jadi mau latihan setiap hari ya sah-sah aja. Tim pelatihnya ada berapa orang? Tim pelatih kalau tim pelatih utamanya ada saya dengan Sensei Maya. Lalu di junior kita di situ ada Leonardo Andreas, ada Ozora, lalu ada Angga. Oh ya, kita juga ada satu kelas tapi kita nggak upload itu kelas pelatih. Oh, TOT-nya lah atau ya bagus sih Ya, itu. kelas pelatih supaya jangan sampai ada terputus informasi Betul. teknis yang kita sampaikan ke bawah itu terputus gitu loh. Dan kualitas terjamin lah. Benar. Ya. Jangan sampai ada degradasi teknik di bawahnya nanti gitu loh. Jadi kelas pelatih itu cuma untuk beberapa orang aja yang kita kader untuk jadi pelatih. Kita kasih tahu cara melatihnya seperti ini, informasi teknisnya seperti ini, psikologinya seperti ini. Berdirinya harus di sini seperti Sikap itu. juga ya, mungkin Sikap attitude juga kayak ya, gitu ya. betul. Ya. Seperti itu. Bagi Anda yang pengen tahu seperti apa Dojo Opung, nanti bisa subscribe juga ke channelnya Dojo Opung. Nama channelnya Dojo Opung ya. Nama channelnya Dojo. Ya, jadi gampang dicari Dojo Opung langsung muncul gitu. Iya. By the way,
alirannya atau apa namanya perguruan atau alirannya mungkin Iya. apa bisa sampaikan? Kalau perguruan kita dari ASKI, Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia, Oke. yang sebelumnya Amura. Amura. Ya, ASKI ini dia menerima semua aliran, jadi multi ryu sebenarnya. Multi ryu ya, Iya, iya. di ASKI itu ada Shotokan, walaupun Shotokan memang mayoritas dominan di situ. Lalu ada yang dari Wado Ryu juga ada juga yang dari Goju. Goju ada ya. Jadi kita menerima semua aliran. Mimpinya sih waktu itu Siang Ucok Marisi suatu saat nanti begitu kejurnas ASKI udah jadi kayak kejurnas Forky. Oh, Seperti semua itu. aliran ada. Iya, ya. betul. Kalau sebenarnya aliran itu banyak sekali loh dulu. Kita kan banyak kan taunya Wado Ryu, Shito Ryu, Goju Ryu, sama Shotokan. Shotokan. Tapi kalau kita ke Jepang tuh kayaknya semua punya Ryu masing-masing Betul, gitu. betul. Aduh. Iya, betul. Emang di Jadi Indonesia yang itu ya. bingung juga. Apakah akan welcome juga sama Ryu yang lain? Karena konsepnya waktu itu konsepnya ASKI juga adalah multi ryu. Yang penting bukan dari bela diri lain gitu. Oh, iya, Misalnya iya, iya. tinju mau masuk, nggak bisa. Bingung kan latihannya harus gimana? jadi anak karate dulu. Oh, oke. Sepanjang dia masih karate, misalnya kan ada Iya. Gensei Ryu Ya, sekarang Gensei itu kan. Ryu, Uechi Ryu. Betul. Kemarin yang ngelatih kata di WKF dari Uechi Ryu loh. Oh ya. Ya, jadi kita ada seminar AKF, kita share. Kalau orang Indonesia tuh bagi Anda ya, mungkin viewer banyaknya taunya cuma Shotokan, Wado, Shito, Shito. Goju. Ini di Jepang tuh banyak banget Ryu lain, dan yang kemarin tuh lucunya, nah ini nih, Uechi Ryu yang melatih kita semua Oh, gitu. iya. Jadi dia melatih AKF bikin kegiatan webinar, melatih kata gitu. Tentu saja yang dilatih kan pasti Shotokan, Wado, Shito Iya, iya. yang diakui oleh WKF kan di dalam 102 list kata WKF. Iya. Tapi yang melatih sendiri Uechi Ryu Uechi Ryu. gitu. Nah itu gimana tuh jadinya? Dan tapi kan kalau di Jepang sebenarnya mereka masih banyak yang mirip-mirip. Apalagi Iya kalau sih, kita ya. bicara kata untuk WKF dalam tanda kutip untuk pertandingan, Iya. kadang-kadang ada hal-hal tradisional yang ditinggalkan, yang Betul, beda betul, demi betul. kepentingan pertandingan. Iya. Yang tujuannya adalah Olimpiade juga Betul, kan, betul. seperti 2020 dipertandingkan. Iya. Kalau kita istilahnya kekeh sama tradisional bisa saja, tapi nanti masing-masing punya gaya tradisional masing-masing. Wasitnya bingung ini Bingung. apa ini gitu. Iya betul itulah bedanya budo karate Iya, sama budo karate, kompetisi karate sport, ya. Ada. Karena wasit itu kan harus bisa menilai siapapun aliran itu. Iya. Kalau misalnya tidak minimal di keragamannya tidak diperkecil, dia harus mempelajari ratusan sampai Semuanya, ribuan. iya, betul, Sansai aja dari Gensei Ryu asalnya kan. Iya, Nah, tapi terus- sampai sekarang model udah banyak banget tuh. Iya, sekarang Shotokan karateka pakai itu juga Iya, kadang-kadang iya, gitu betul, kan. Ya betul. memang menarik Tapi- sih Iya, ya. tapi menarik. Dia menjadi lebih kaya ya. Iya, lebih beragam, Iya, tidak betul. terbatas Iya. gitu. Oke, terima kasih waktunya. Siap. Mungkin nanti kapan-kapan undang juga dong Siang Ucok Oh itu Marisi pasti. ya. Nanti saya akan informasikan Siap. itu. Ya tadi juga udah ngobrol-ngobrol sama Sensei Maya. Ntar kita informasi ke Siang Ucok untuk mungkin bisa main-main Iya, ke karena Os saya TV. tuh dari dulu pengen banget ketemu Siang Ucok tapi belum sempat waktunya dan belum ada momennya. Jadi Iya. waktu ngundang Tatsuya Nakasensei juga saya tadi niat datang. Iya, Os TV nggak datang. Saya lagi di Jepang. Oh, lagi di Jepang. Ada acara juga. Gitu. Padahal itu Aduh, pengen menarik banget banget. saya tuh. Menarik banget Aduh, ya mungkin kalau bisa ada event lagi nanti saya bisa Siap, partisipasi. kita info pasti ke Sensei Ricky ke Os TV. Oke, thank you Siap. very much Iya, sudah jauh-jauh terima kasih. datang. Nah, Dojo Pung tidak hanya Sensei Joni Seotang. Makanya subscribe dulu di YouTube channel OS TV. Nanti kita akan lihat siapa lagi yang akan hadir di sini. Oke, sekian saja untuk sesi kali ini. Stay safe and healthy. OS. Os.